Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-14, jilid yang ketiga. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang asal-usul bangsa Atlantis berdasarkan referensi yang keempat yang bersumber dari arsip artefak tablet tanah liat bangsa Sumeria kuno. Ada suatu bangsa atau kerajaan atau dinasti yang berperadaban sangat tinggi yang muncul relatif secara tiba-tiba kemudian hilang lenyap relatif secara tiba-tiba pula. Itu adalah peradaban maju bangsa Sumeria kuno. Peradaban ini muncul pada sekitar tahun 4100 sebelum Masehi dan lenyap pada sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Para pirsawan sekalian, peradaban besar bangsa ini nyaris terlupakan atau seperti hilang di telan bumi. Sampai suatu ketika pada abad ke-19, seorang arkeolog beserta tim menggali di bawah timbunan pasir wilayah Mesopotamia. Para pirsawan sekalian, tim arkeolog lalu menemukan sisa-sisa istana kerajaan bangsa Sumeria kuno. Juga ditemukan artefak-artefak yang lain, termasuk artefak tablet tanah liat yang bertuliskan huruf paku atau cuneiform. Penemuan artefak-artefak ini adalah termasuk sesuatu yang luar biasa karena berisi petunjuk-petunjuk penting secara tertulis. Dan lebih penting lagi karena kemudian ada ahli-ahli yang bisa membaca
atau memahami huruf-huruf paku ini. Tablet-tablet tanah liat ini ada yang tidak dibakar, ada yang dibakar, ada juga yang tidak sengaja terbakar. Para pirsawan sekalian, jumlah tablet-tablet tanah liat ini sangat banyak sekali. Sudah ada sekitar 500 ribuan dan jumlahnya akan terus bertambah karena penggalian masih terus dilakukan. Di antara huruf-huruf tulisan-tulisan pada tablet tanah liat ini ada yang belum sempat diterjemahkan saking banyaknya, yaitu sekitar 500 ribuan. Di antara yang sudah diterjemahkan, ada yang sudah dipublikasikan, dan ada juga yang belum dipublikasikan dengan alasan-alasan tertentu. Tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan itu isinya bermacam-macam. Ada yang berupa kwitansi, ada yang berupa administrasi negara, ada yang mengenai sistem hukum tertulis, ada yang mengenai ilmu pengetahuan, misalnya ilmu astronomi, ilmu matematika. Sebagian dari ilmu-ilmu itu kita pakai sampai sekarang. Misalnya ilmu tentang kalender, ilmu tentang penggunaan angka 60, misalnya jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat, juga 1 jam sama dengan 60 menit, dan lain-lain. Tetapi yang paling mengejutkan adalah tulisan tentang berita kedatangan Anunnaki pada masa silam. Para pirsawan sekalian, apa dan siapakah Anunnaki itu? Ada seseorang yang sangat tertarik dengan masalah Anunnaki ini. Ia rela menghabiskan waktu hidupnya selama 30 tahun untuk mempelajari masalah Anunnaki ini. Ia telah menerjemahkan huruf-huruf dan tulisan-tulisan paku bangsa Sumeria kuno ini. Hasil penelitiannya sungguh sangat mengejutkan, karena menurut teks-teks tulisan pada tablet-tablet itu, Anunnaki adalah astronot atau manusia-manusia dari angkasa luar yang turun ke bumi pada masa 445.000 tahun yang lalu. Sebelum menginjakkan kendaraan dan kakinya di atas tanah, terlebih dahulu para astronot itu mengamati bumi dulu dengan cara berkeliling dari angkasa sambil mempelajari dan mengukur struktur atmosfer, berapa kadar oksigen muka bumi ini, berapa jumlah air, sinar matahari, suhu muka bumi, angin, dan berapa ukuran gravitasi bumi, dan lain-lain, untuk disesuaikan dengan kondisi fisik para astronot. Sebab para astronot ini berasal dari luar bumi, bahkan berasal dari luar tata surya kita. Mereka berasal dari planet Nibiru di konstelasi bintang rasi Banteng atau Taurus. Letaknya ratusan tahun cahaya dari bumi. Para Anunnaki atau astronot ini diutus oleh pimpinan untuk mencari logam emas pada planet lain
untuk memperbaiki atmosfer planet mereka, yaitu Nibiru, yang hampir rusak karena usia tua. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, planet Nibiru hanya bisa diperbaiki atau diremajakan dengan cara menyemprotkan unsur logam emas ke atmosfer planet. Para pirsawan sekalian, setelah mengamati bumi, para Anunnaki atau astronot ini lalu menemukan lokasi yang cocok buat mendarat, yaitu di lembah antara dua sungai, yaitu Mesopotamia. Lokasi ini di samping subur juga terdeteksi banyak mengandung biji-biji emas untuk ditambang. Para pirsawan sekalian, ketika mereka datang, mereka menjumpai ternyata muka bumi ini belum ada manusia. Hanya ada flora-flora dan fauna-fauna, termasuk ada makhluk sejenis kera. Para pirsawan sekalian, para Anunnaki atau astronot ini datang mengunjungi bumi dengan mengendarai pesawat induk yang sangat besar. Di dalamnya terdapat berbagai bekal dan peralatan, termasuk pesawat-pesawat penjelajah kecil-kecil, dan juga mereka membawa tenaga kerja atau buruh atau kuli atau budak yang bernama IGG buat melaksanakan pekerjaan pembangunan dan penambangan. Para pirsawan sekalian, pada tahap pertama, para Anunnaki menyiapkan sarana tempat tinggal, lalu menyiapkan lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka selama di bumi. Lalu bagaimana selanjutnya? Insya Allah akan disampaikan pada episode berikutnya. Karena mohon maaf, episode kali ini sudah cukup panjang atau sudah cukup banyak. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.